Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auwina Winadamayanti dengan NIM 140142151. Saya merupakan mahasiswi PGSD Angkatan 2021 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah media pembelajaran, yaitu video pembelajaran, yang dimana berfokus pada kelas 2 SD untuk meningkatkan kompetensi membaca nyaring. Adapun tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD yang diampu oleh Bapak Dr. Suwandi MPD. Adapun tema yang difokuskan adalah tugasku sehari-hari dan juga subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Kembali lagi sama saya, Aulin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu kegiatan membaca. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang suka membaca? Baik itu membaca buku novel, membaca buku komik, ada tidak? Ya, membaca itu tentunya akan menambah wawasan kita dan menambah banyak sekali ilmu. Nah, teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu membaca nyaring? Aku kasih tahu ya, membaca nyaring adalah membaca dengan suara yang keras dan jelas. Nah, tujuan membaca nyaring adalah agar semua orang bisa mendengar dan memahami isi bacaan teks tersebut. Lalu, membaca nyaring harus menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, teman-teman di sini udah ada yang tahu apa itu lafal dan intonasi? Kita lanjut pembahasannya. Yang pertama yaitu lafal. Lafal adalah cara mengucapkan huruf dan kata. Nah, teman-teman di sini ingat gak ada berapa huruf abjad? Ada yang bisa jawab? Betul sekali, ada 26. Yuk kita sebutkan bersama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Yeay. Teman-teman semua pastinya masih ingat dong. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah belajar dong kalau huruf itu terbagi menjadi dua. Ada huruf vokal dan juga huruf konsonan. Nah, teman-teman, huruf vokal itu ada berapa sih? Yap, betul sekali. Ada 5. Yuk kita sebutin sama-sama. A, I, U, E, O. Betul. Nah, kalau huruf konsonan ada berapa? Ya, huruf konsonan itu berarti huruf yang sisanya, yaitu 21. Yuk kita sebutin sama-sama. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Betul. Yuk kita lanjut. Nah, selanjutnya, lafal itu juga merupakan cara mengucapkan kata dengan benar. Siapa teman-teman di sini yang sering salah mengucapkan suatu kata? Contoh nih ya, saat membaca kata Indonesia, yang benar adalah Indonesia, bukan Indonesia. Oke? Nah, contoh selanjutnya yaitu saat membaca kata nasihat, yang benar adalah nasihat, bukan nasehat. Oke? Untuk selanjutnya yaitu intonasi. Intonasi adalah nada suara atau nada bicara. Berhentilah sejenak setiap selesai membaca satu kalimat. Nah, kalimat umumnya diakhiri dengan tanda titik yang menjadi penanda akhir di sebuah kalimat.
teman-teman. Saat membaca nyaring, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu saat membaca nyaring harus menggunakan suara yang keras, menggunakan atau mengucapkan setiap kata dengan jelas, dan intonasi yang digunakan harus tepat. Oke, tadi teman-teman sudah belajar mengenai lafal, intonasi, dan juga hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca nyaring. Bagaimana kalau kita terapin sekarang? Oke, lanjut. Nah, di sini aku punya satu cerita. Ayo kita membaca nyaring bersama-sama. Suatu hari, Ayu bangun pagi-pagi dan melihat ibunya sibuk di dapur. Ibu Ayu memasak sarapan dan menyiapkan bekal untuk Ayu dan kakaknya pergi sekolah. Ayu merasa ibunya sangat sibuk dan lelah dengan banyaknya pekerjaan di rumah. Ayu bertanya kepada ibunya, apakah ada hal yang dapat ia lakukan untuk membantu apapun yang ibu lakukan di rumah. Ibu Ayu tersenyum dan merasa senang karena Ayu ingin membantu. Ibu Ayu meminta Ayu untuk membantunya mencuci sayur dan buah-buahan yang akan dibawa ke sekolah sebagai bekal. Ayu pun membantu ibunya dengan gembira. Ayu mencuci sayur dan buah-buahan dengan hati-hati. Ia merasa senang bisa membantu ibunya. Nah, setelah membaca teks tersebut, tentunya kita akan mendapatkan informasi baru terkait apa yang terjadi di cerita tersebut. Nah, informasi tersebut tentunya bisa membantu kita menjawab soal berikut. Yang pertama, apa yang Ayu lakukan untuk membantu pekerjaan ibunya di rumah? Ya, betul sekali. Ayu membantu ibunya mencuci sayur dan buah-buahan yang akan dibawa ke sekolah sebagai bekal. Siapa yang jawabnya benar? Keren! Oke, kita lanjut ya, nomor 2. Apa yang Ayu rasakan setelah membantu pekerjaan ibunya di rumah? Betul sekali. Ayu merasa senang karena ia bisa membantu pekerjaan ibunya. Hore! Kita bisa menjawab semua soal-soal tersebut. Hal ini dikarenakan kita membaca nyaring dengan cara yang tepat dan benar. Selanjutnya, aku punya satu soal lagi nih, tapi aku pengen coba teman-teman semua untuk membaca nyaring secara individu dan menjawab soal yang ada di next slide. Oke? Jadi ilmu yang kita dapat hari ini akan diterapkan di soal ini. Bagaimana teman-teman? Oke kan? Itulah beberapa yang bisa saya sampaikan mengenai materi baca nyaring. Jangan lupa untuk dipraktikkan di rumah ya teman-teman. Oke? Dadah! Terima kasih. Selamat belajar!